Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Abdul Ghaffur, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Vaksinasi tanpa jeda. Nafsu kuat, tenaga kurang. Perumpamaan itu kiranya tepat untuk menggambarkan realitas di negeri ini untuk mencapai kekebalan komunal. Program vaksinasi COVID-19 sebagai instrumen mencapai kekebalan kelompok itu tidak secepat yang dibayangkan. Menurut catatan Kementerian Kesehatan per 12 September, capaian vaksinasi dosis pertama baru 34,96%, sementara untuk capaian dosis kedua di tanah air barulah mencapai 20,04% dari 208 juta lebih target vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pun halnya di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Kemenkes, capaian vaksinasi dosis pertama di Bumi Rua Jurai baru 15,19%, sementara untuk capaian dosis kedua mencapai 8,82% dari 6,6 juta lebih target vaksinasi di Tanah Lada. Tidak ada cara lain. Vaksinasi COVID-19 di tanah air harus dikebut. Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi harian di Indonesia 1 juta dosis per hari. Pada September target ini ditingkatkan menjadi 2 juta dosis per hari. Merealisasikan hal itu tentu bukan perkara mudah. Presiden bahkan berkali-kali meminta vaksinasi di daerah tanpa jeda. Begitu daerah menerima vaksin, harus segera disuntikan tanpa penundaan barang sedikit pun. Jokowi meminta vaksinasi di daerah harus dikebut. Persoalannya adalah tidak semua daerah memiliki stok vaksin mencukupi dan rata penyuntikan harian memadai. Jawa Barat, misalkan, berdasarkan data Kemenkes minggu lalu, provinsi ini mampu menyuntikkan vaksin hingga 251.000 dosis lebih. Jumlah itu jauh jika dibandingkan Provinsi Lampung. Rata vaksinasi harian di provinsi ini per minggu lalu tidak sampai 17.000 dosis per hari. Rata tertinggi dapat dilakukan Bandar Lampung dengan 5.000 lebih penyuntikan, sedangkan pesisir barat 195 penyuntikan. Amat wajar provinsi ini menempati urutan buncit dalam capaian vaksinasi secara nasional. Persoalan stok vaksin menjadi kendala utama lambatnya, padahal masyarakat Lampung antusias menyambut vaksinasi. Sayang, ini tidak diimbangi ketersediaan stok vaksin. Oleh karena itu, kedatangan Presiden Joko Widodo di Provinsi Lampung beberapa pekan lalu memberi harapan percepatan vaksinasi di Lampung. Presiden menjanjikan provinsi ini masuk prioritas vaksinasi. Seluruh kepala daerah di Lampung diminta mempercepat vaksinasi. Kementerian Kesehatan pun memberi target kepada Lampung untuk menyalurkan 300.000 dosis vaksinasi COVID-19 per hari. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, menyatakan siap memenuhi target sebab jumlah vaksinator di Lampung diklaim mencukupi. Mewujudkan target itu tentu butuh kerja keras. Untuk merealisasikan target tersebut artinya 15 daerah di Lampung harus mampu menyuntikkan 20.000 dosis per hari. Pemkot Bandar Lampung misalnya harus 4 kali lebih cepat dari kemampuannya menyuntikkan vaksin saat ini. Kami mengimbau seluruh daerah harus sigap dalam percepatan vaksinasi. Petugas vaksinasi atau vaksinator harus ditambah berlipat-lipat dari jumlah saat ini. Selain itu, pendaftaran vaksinasi juga harus diatur hingga memudahkan masyarakat. Buktikan jika Lampung sanggup jika stok vaksin memadai. Dengan tambahan vaksin melimpah dari pusat, tidak ada lagi alasan bagi daerah mengambing hitamkan stok vaksin. Jangan sampai setelah stok vaksin cukup, laju vaksinasi di Lampung tetap lambat. Antusiasme masyarakat mengikuti program vaksinasi
juga harus direspons, tidak hanya dengan ketersediaan stok. Pengelolaan vaksinasi di lapangan juga harus tetap diperhatikan dan tentunya harus memenuhi protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan. Oke Bang Ago, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, Lampung Pos pada edisi tajuk kali ini kita menyoroti soal vaksinasi, baik secara nasional, terutama di Provinsi Lampung. Yang kita lihat itu masih jauh panggang dari api lah. Kita melihatnya realitas ya di lapangan. Kita ini sebenarnya punya keinginan yang kuat untuk segera mencapai target kekebalan komunal, herd immunity. Tapi kenyataannya di lapangan justru program vaksinasi yang sangat penting untuk mencapai ke arah sana itu ya masih bisa dibilang lambat lah, jauh dari harapan. Oke, nah lalu kondisi vaksin apakah masih sama dari sebelumnya bahwa Lampung kurang untuk disuplai vaksin? Ya, sampai hari ini ya kalau kita mengacu kepada data Kementerian Kesehatan, Lampung itu dari 33 provinsi dia capaian vaksinasinya terendah, nomor buncit ya, baik untuk capaian vaksinasi pertama maupun capaian vaksinasi kedua. Iya. Padahal Lampung memang menjadi gerbang Sumatera sebenarnya Kak Ago. Ya harusnya memang kita lebih banyak diberikan vaksin. Nah, seperti apa Kak Ago atau Lampung Pos melihat mengapa kita menjadi urutan terbuncit untuk disuplai vaksinasi? Iya. Pertama adalah tentu saja stok ya. Ini isu yang sudah kita kawal beberapa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Pertama adalah persoalan stok. Jadi kalau kita cek di lapangan itu banyak daerah yang sebenarnya masyarakat itu sudah mulai antusias untuk mengikuti program vaksinasi. Beda ketika awal-awal vaksinasi yang masih banyak orang yang mungkin ragu, khawatir, ada efek samping dan lain sebagainya. Tapi itu fenomena ketika awal vaksinasi. Lain halnya dengan saat ini setelah 6 bulan vaksinasi berjalan. Itu masyarakat sudah melihat mungkin orang sekitarnya divaksinasi baik-baik saja. Jadi berita hoax yang vaksinasi buruk itu dengan sendirinya teranulir ya. Nah, antusiasme masyarakat sudah cukup tinggi, tapi kenyataannya stok vaksin yang menurut di kabupaten kota itu menipis atau bahkan tidak ada. Jadi problem utama di Provinsi Lampung ini awalnya adalah persoalan stok vaksin. Oke, persoalan stok vaksin. Oke Kak Ago, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan pembahasan ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.